Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Rosid Wahidi. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk sedikit membahas materi-materi yang relevan dengan tema kita kali ini, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Adapun isi dari penjelasan kita kali ini mencakup mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sedikit mengenal beberapa nama-nama baik Allah yang patut untuk kita teladani. Langsung saja, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena sebelum kita bisa mengimani mengenai asma-asma Allah itu sendiri, hal yang penting untuk kita pahami adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena dengan kita bisa mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun bisa untuk mengimani asma-asma yang dimiliki olehnya. Nah, berkenaan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tentu mengenai makna iman itu sendiri. Sebagian dari kita tentu telah hafal, telah fasih untuk mengungkapkan bahwasanya yang dimaksud dengan iman itu adalah percaya, ialah yakin. Hal itu bisa dikatakan benar. Akan tetapi, secara istilah, maksud dari iman ini lebih luas dari kata yakin atau sekedar percaya. Melainkan, yang dimaksud dengan iman ini adalah kita meyakini di dalam hati, melafalkannya melalui lisan kita, dan menunjukkan apa yang kita yakini tersebut dengan sebuah perbuatan. Karenanya, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak hanya meyakini di dalam hati kita saja, bahwasanya, oh iya, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup untuk itu saja, melainkan kita tunjukkan dengan perbuatan kita yang mengimani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu? Yaitu dengan cara kita menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga senantiasa mematuhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, kita sebagai seorang muslim harus paham terlebih dahulu mengenai makna iman. Nah, berkenaan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, apalagi yang harus kita ketahui? Yang harus kita ketahui adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan pokok dari iman. Mengapa dikatakan pokok dari iman? Karena kedudukan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berada pada level teratas dalam rukun iman. Mengingat bagaimana mungkin kita bisa mengimani malaikat, kita bisa mengimani kitab-kitabnya, kita bisa mengimani Rasulullah ketika kita tidak beriman kepada Tuhan yang merupakan zat pencipta itu semua. Karenanya, jika kita sudah bisa mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun bisa mengimani yang lainnya yang terdapat di dalam rukun iman tersebut. Karenanya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat penting. Nah, apalagi yang termasuk di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita ketahui dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Asmaul Husna. Sebagai seseorang yang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah barang tentu kita mengimani juga bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki sifat-sifat yang tercermin melalui namanya. Sebut saja Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pemberi rizki. Ini merupakan contoh kecil dari nama-nama baik yang mencerminkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, jika kita
bisa memahami mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, niscaya kita dalam menjalankan hidup ini tidak akan kehilangan arah. Karena ada landasan yang kita pegang. Segala sesuatu permasalahan yang kita miliki, yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ada tempat bersandar untuk kita. Ada yang kita pegang pedomannya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Karenanya tidak akan terasa sulit hidup ketika kita bisa benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beragam ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang menjadi dasar hukumnya? Dasar hukumnya terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 136. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi, melalui Quran Surat An-Nisa ayat 136 ini, telah diajarkan juga kepada kita bahwasanya kita ini mesti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mempermudah kita untuk mengimani aspek-aspek lainnya dalam rukun iman. Nah, selanjutnya adalah makna Asmaul Husna. Asmaul Husna ini merupakan bahasa Arab yang terdiri dari kata asma dan husna. Asma ini dalam bahasa Indonesia ini memiliki arti nama, sedangkan husna ini memiliki arti yaitu baik. Sehingga bisa kita artikan Asmaul Husna ini merupakan nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai representasi dari sifat yang ia miliki. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik itu ataupun Asmaul Husna ini berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surganya. Mengapa di sini dijelaskan menghafalnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga? Karena dengan kita hafal, kita nantinya akan paham berkenaan dengan kedudukan Tuhan itu sendiri. Karena ketika kita berada pada kondisi sulit, ketika kita berada pada kondisi yang genting, kita akan senantiasa teringat akan Tuhan. Oh, Allah ini ternyata Maha pemberi rizki, maka saya tidak perlu khawatir akan kekurangan rizki dan sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk dari kita paham bahwasanya Allah ini merupakan zat yang maha sempurna, yang memiliki sifat-sifat baik di dalamnya. Karenanya, ketika kita bisa hafal, kita bisa paham, maka tidak heran Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Karena kita sendiri bisa sedikit untuk mengenal Tuhan melalui nama-nama dari Tuhan itu sendiri. Karenanya penting bagi kita untuk mengenal, minimalnya hafal terlebih dahulu nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan paparkan sedikit nama-namanya ya. Yang pertama itu Al-Alim. Al-Alim itu berasal dari bahasa Arab yang artinya maha mengetahui. Yang mana hal tersebut bisa kita lihat dasar hukumnya pada Quran surat Al-An'am ayat 59. Apa sih yang dimaksud dengan Allah maha mengetahui? Maksud dari Allah maha mengetahui ini, Allah ini merupakan zat yang tidak akan pernah
luput untuk mengetahui apa yang telah diperbuat oleh seluruh makhluknya. Jangankan apa yang telah dilakukan oleh makhluknya, hal yang belum terjadi, atau akan terjadi sekalipun, Tuhan sudah mengetahui. Karenanya tidak mengherankan ketika banyak tokoh-tokoh yang mengutarakan bahwasanya wallahu a'lam, hanya Allah lah yang mengetahui. Karena memang pada hakikatnya segala sesuatu yang nyata, yang gaib, itu yang mengetahui segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Ketika kita sebagai makhluk yang nyata hanya mengetahui kepada hal yang nyata saja, Allah itu berbeda. Allah mengetahui baik itu hal yang nyata, seperti halnya kasus pencurian dan sebagainya. Dan juga Allah pun mengetahui mengenai hal yang gaib, seperti halnya takdir kematian, hari kiamat. Itu Allah mengetahui hal-hal tersebut. Karenanya kita bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui asmanya yang satu ini, Al-Alim, yaitu Maha mengetahui. Lalu nama baik berikutnya yang akan kita jelaskan adalah Al-Khabir. Al-Khabir ini berasal dari kata bahasa Arab ya, yang artinya yaitu maha waspada. Adapun dasar hukumnya bisa kita lihat pada Quran surat At-Taubah ayat 16. Yang dimaksud dengan maha waspada ini, Allah itu tidak pernah lengah, bahkan kepada makhluknya yang terkecil sekalipun. Allah itu senantiasa selalu waspada dalam menempatkan segala sesuatunya. Karenanya, tidak ada suatu peristiwa pun yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, melainkan dari kehendaknya. Karena ketika ia menempatkan segala sesuatu, pasti ada alasannya. Karenanya, Allah Subhanahu wa taala ini merupakan zat yang mencerminkan sifat baik, yaitu waspada. Tentu kita sebagai makhluknya pun bisa mempelajari hal ini, kita bisa meneladani sifat baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa selalu waspada, selalu mengantisipasi beragam kemungkinannya, baik itu di dalam rumah, ketika di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kita harus tetap waspada. Karena ketika kita mewaspadai beragam kemungkinan yang akan terjadi, niscaya kita akan menjadi orang yang beruntung. Lalu, nama baik berikutnya adalah As-Sami'. As-Sami' berasal dari kata bahasa Arab, yang artinya yaitu maha mendengar. Adapun dasar hukumnya bisa kita temukan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Apa yang dimaksud dengan Allah ini maha mendengar? Yang dimaksud dengan Allah maha mendengar ini, bahwasanya tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita sebagai makhluk yang diberikan anugerah untuk berbicara dan sebagainya perlu berhati-hati dalam berucap, perlu berhati-hati dalam bertutur kata. Setiap apapun yang kita katakan itu terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, keluarkanlah hal-hal yang baik dalam mulut kita. Jangan sampai yang keluar justru keburukan-keburukan yang ada. Ini juga memberikan sikap optimisme kepada kita selaku makhluknya, bahwasanya setiap doa yang kita panjatkan itu pada hakikatnya bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa yang kita gaungkan itu pada hakikatnya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang luput, sepelan apapun seorang itu berdoa. Begitu pula dengan seseorang itu berbuat keburukan dari lisannya. Itu akan senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita bisa meneladani nilai baik
dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Maha mendengar ini, dengan senantiasa menjaga diri kita, kita juga senantiasa bisa mengawasi diri kita dengan mengumpulkan informasi-informasi yang baik. Lalu, nama baik berikutnya adalah Al-Basir. Sama, Al-Basir juga berasal dari kata yang berasal dari bahasa Arab, yang artinya yaitu Maha melihat. Adapun dasar hukumnya terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Apakah yang dimaksud dengan Allah Maha melihat ini? Yang dimaksud dengan Allah Maha melihat layaknya sebuah zat yang senantiasa mengamati setiap pergerakan dari makhluk-makhluknya. Tidak ada yang luput dari penglihatannya. Sehingga kita bisa mengambil nilai-nilai tersebut. Nilai baik tersebut, kita sebagai makhluknya harus bisa membuka mata kita dengan baik. Diberikannya kita anugerah untuk melihat, itu justru untuk menambah keimanan kita. Agar kita dalam mengamati setiap ayat-ayat qauliyah ataupun ayat kauniyahnya, ini bertambah keimanan kita. Karenanya, nilai positif dari sifat Allah yang satu ini membuka kita untuk senantiasa mawas diri. Karena bukan cuma kita mengamati hal sekitar, akan tetapi melihat kepada diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya menjadi kelebihan kita, apa yang sebenarnya menjadi kekurangan kita. Sehingga diharapkan dengan kita bisa mengaplikasikan sifat baik yang terdapat pada nama Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik pula dari sebelumnya. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengenal nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita sedikit mengenal mengenai keagungan nama-namanya, mengenai sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bertambah juga keimanan kita selaku makhluk ciptaannya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.